2 lilin Udah. pada waktu memulai, dan kemudian setelah di akhirnya nanti kita menyatu dengan lilin Abdallah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzifanu lehiot or legoyim venatam lanu Yesua Mesikenu haor laolam. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan yang memberi kami Yesua, Mesias kami, terang dunia. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzifanu lehadlik ner, shel Shabbat. Amin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzifanu lehadlik ner shel Shabbat. Kita nyanyikan Shalom Aleichem. Gimana? Amin loh. Saya minor. Damai besertamu hai malaikat pelayan, menyampai pesan yang maha tinggi. Raja segala raja, kudus dan diberkatilah dia. Dengan datanglah dalam damai sejahtera, malaikat damai, menyampai pesan yang maha tinggi. Raja segala raja, kudus dan diberkatilah dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada Malachi Hasabat. Untuk Malachi Haseret itu malaikat sabat. Jadi malaikat sabat itu diperintahkan Tuhan untuk memberkati orang yang melakukan ibadah sabat. Amin. Jadi
malaikat sahabat itu bukan hanya melindungi kita dimanapun kita berada, dia berpasukan, tapi khusus untuk sahabat itu ada malaikat sahabat yang khusus memang membawa berkat dari Adonai untuk keluarga yang bersangkutan. Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, kita akan masuk tangan ya, masuk tangan, nanti saling melayani. Pembasuhan tangan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Adonai? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Elohim dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai orang yang mendua hati. Ya, boleh mulai ibu masuk tiga jam. Ya, perhatian. Ini yang disebut dengan Al-Netilat Yadain, doa ada berkat untuk pembasuhan tangan. Nanti kita akan ucapkan bersama-sama. Biasanya dalam bahasa Ibrani dilantunkan baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu al-netilat yadayin. Amin. Jadi membasuh tangan itu memang punya arti saling melayani, saling merendahkan diri, saling melayani dan saling mengampuni, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam keseharian kita keluarga mungkin kadang berselisih paham, kadang berantem, kadang ribut, ya itulah dinamika dalam keluarga. Nah, ketika era Sabat ini akan luruh semuanya. Ya, kita ucapkan bersama. Ya, kita ucapkan berkatnya kita semua ya, kita bersama-sama. Kuserahkan tanganku kepada Mesias, harapan akan kemuliaan dan melayani hanya kepadanya. Amin. Nah, sekarang kita akan melakukan kidus itu disebut kidus itu perjanjian dengan minum anggur dan makan roti.
Mari kita Baik bulu hasama yeha are Bakol sefa Baik Elohim bayom hasefi Melakto aserasa Baik spot bayom hasefi Mikol melakto aserasa Baik barek Elohim et yom hasefi Baik kadesoto Ibu syabat mikol melakto Asyir bara Elohim laso. Mari kita ucapkan berkata sambut. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam Bore peria gafe. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami Raja semesta alam yang menciptakan buah anggur dalam nama Yesus Masia. Amin. Mari kita minum Lechaim. 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 Lechaim artinya hidup atau bravo. Long life. Ya. Congratulations. Kalau orang Chinese bilangnya apa? Kanpei. Bansue. Kanpei. Lechaim. Oke. Sekarang kita akan berkat roti ya. Baruch kata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami Raja semesta alam yang memberikan roti dari bumi. Beda isi nih. Yang ini kismis, yang itu coklat keju. Itu ininya ganjil loh. Kapan ya? Bukan. Wijennya. Wijennya. Coba hitung. Harus. Harus ini ya, harus ini. Enggak lah, itu Pak Yusak punya hitungan sendiri. Iya, makanya kita juga pasti ini kalau misalnya diganjil supaya tahu Pak Yusak dulu yang hitung kan. Untuk memastikan. 613. Ya. 613 itu para Ini nabi. seharusnya ayah yang membagikan. Oh, gitu. Iya. Oh. Tapi ya nggak apa-apa. Enggak lah, ambil macam Nih. Oh. Ya. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Gede. Jadi para santri atau bijak Israel atau Khasal memang mengidentifikasi bahwa Torah itu 613 mitzvot. 613 itu gematrianya Taryak. Taryak itu Ta'aful 300 400, terus Yod 10 410, Gimel Taryak res 20 200, jadi 613. Tapi sebenarnya kalau Elizabeth itu keluarga ya Pak ya. Iya. Ya, setting keluarga. Iya, keluarga. Bahkan hari raya pun sebetulnya keluarga. cuma memang ada beberapa yang menggunakan kumpul gitu ya, kumpul. Ada pertemuan kudus itu penting. Dan pertemuan kudus itu kan bisa banyak hal yang bisa kita ini, bisa sharing, bisa saling doa, gitu kan, saling menguatkan ya.
Ini beda ya Pak, sepertinya. Nyobain apa? Enggak. Karena saya lihat Oh iya, yang ini nyobain yang kismis nih. Ini. Ditukar ya? Hmm. Ditukar. barter. Kalau yang Itu Pak. Jewish family itu Hmm. banyak kan mereka juga kayak sahabat tuh sendiri aja sebenarnya. Ya kayak misalkan kayak anak saya nih kalau dia tinggal sendiri ya, Mhm. bahkan dulu waktu dia kuliah di Bandung itu kan dia sendiri ya, dia sahabat sendiri gitu, sendiri. Tapi kok ada saya lihat tuh Pak Yusak yang Jewish family gitu, ada yang dia siapin dirinya 4. Dia bilang sesuai dengan jumlah anggota di rumah ini. Jadi suami istri anaknya 2. Oh, baru tahu juga sih. Saya kadang-kadang kan suka lihat-lihat ini tuh ya, kayak TikTok, apa kan kayaknya. Jadi karena kita sering lihat itu kan jadi sering membukanya kan Jewish family gitu. Saya juga ini, setelah saya baca lagi kan kalau di situ kan Tadi yang mana ya? karena awalnya ya dua lidi makan dua batu Gampang gitu. aja jalan. Lagi Pak. Mungkin gini, Ini yang jadi kita mikir ada ya, waktu kami kayak menjelaskan mengenai 2 lilin itu kan juga bisa berbicara tentang Yesua dan kita. Nah masalahnya kan ada beberapa orang Yahudi yang belum menerima Yesua. Jadi untuk menghindari itu, sedangkan Mesianik ini punya pemahaman yang lebih dalam ya. Jadi bukan cuma hubungan kita sama Bapak aja. Bapak kan sudah menyerahkan, saya mendelegasikan itu kepada Yesua ya. Ini bikin sendiri Pak ya? Iya, istri yang bikin. Bikinnya hari apa Bu? Tadi Pak, Ini pagi. jam 12 sudah selesai. doyan banget Pak. Doyan banget. Dia senang bikin memang, makanya dia bilang istri saya langsung saya yang bikin kalah gitu. Bikin yang gede karena Bikin kira yang gede, banyak dia kurang bilang. gitu. Saya mau bikin yang gede, saya bilang itu. Bilangin ya, mau bikin. Biasanya nggak segede gini Pak, kalau buat di rumah bilang gini ya. Oh pantesan Pak Edi balik lagi ke situ. Karena dia kan bayarnya bisnis. Yang Oh, iya. ini cuma buat ini aja 600 nih. Jadi sisanya ini 400, ini sama satu lagi di rumah tuh yang roti tawar. Saya senang berbikinan. Pakai oven biasa. Pakai oven, Oven loli. Jadi lihat aja di YouTube ada apa dia bikin, ada apa dia bikin. Akhirnya kita teruskan dia bikin pastel, karipap, Nah ini pastel terus apa lagi gitu kan. Akhirnya open. PO. Lagi. Nah roti ini kalau roti sahabat ini memang disebut roti kalah. Kalah itu artinya mempelai wanita. Ya, jadi kan ada lagu ini Boy kalah atau apa yang Yerusalem itu, ya, itu artinya PHK kalah. Katan tuh pria, kalah wanita. Halu apa yang kalah? Jadi makanya kita ini pengantin. Kenapa dianyam? Rotinya dianyam itu artinya memang ada satu ikatan, ada satu jalinan terjalin gitu ya. Tapi ada yang Kepang 3, Kepang 6, 6. iya, memang 4. Apa maksudnya apa itu? Enggak ada maksud. Variasi aja. Ya, Artinya Supaya nggak bosen ya. ada Mesias di dalam itu. Kan Yesus bilang, akulah roti hidup ya. Iya. Lechem. Perjamuan kudus itu sebenarnya kalau saya perhatikan ini perjamuan kudus yang hanya sedikit. Jadi kita perjamuan kudus pakai setiap hari. Nah, nggak bisa disebut perjamuan kudus. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dengan roti dan anggur. Anggur. Nah, kalau perjamuan kudus versi Kristen ya, itu selalu mengingat kematian Yesua ya, gitu kan. Sedangkan kita Mesianik mengingat kematian Yesua, mengalahkan kita dari maut.
membebaskan kita dari maut maksudnya itu setiap Pesak setahun sekali. Jadi perjamuan kudus itu sama dengan equalnya adalah Pesak. Jadi perjamuan kudus boleh dibilang agak kurang tepat ya, karena dia bikin apa sebulan sekali atau seminggu sekali gitu ya. Mestinya setahun sekali, ini sama dengannya ya. Nah kalau ini perjamuan sabat yang dilakukan memang setiap minggu ya, setiap pekan ya gitu. Tapi bukan diambil dari itu, Bu Noni. Bukan. Lakukanlah itu sesering yang kamu bisa. Ya, nanti saya jelaskan itu. Nanti ada sesi. nanti kita ngomong ya soal itu, karena perjamuan kudus equalnya adalah Pesak sama dengannya gitu, karena dia mengingat kematian kan. Nah, sekarang kita masuk kepada Eset Khair. Ya. Jadi suami memberkati istri, ya kan? Kalau ada anak-anak kita nanti anak-anak bisa memberkati. Ini suami-suami boleh berdiri. Ya. Ini halaman berapa? Nah, 5. Oh gitu. Eset nomor Khair. 5, nomor 7 ini pengetikannya memang itu ya. Saya kurang bantu. Istri. Ya, Eset Khair. Eset Khair nomor 5, nomor 7. Nomor 7 ini Eset Khair. Oh, iya. Ya. Ya, bersama-sama ya. Kita akan Udah ketemu ya semua ya. Istri duduk. Pak Tito udah ketemu. Suami memberkati. Nomor 5. Ya. Ini. Eset Khair, ini Khair. Ferakhof bipini Batakhbah leh ba'alah Fesalal Loyasad Jamal butoh Filu rakol Ilmei khayha Sekher khani Tafel Yabi Isya Yirat Adonai Hetit halal Tenulah bibiri Yadikha Fehalebuha Basyarin Ma'asekha Istri yang takut akan Adonai, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia lebih berharga daripada permata. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Adonai dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Tapi istri Boleh. Boleh dicium Pak Tito istrinya. Jarang kan begitu. Ayo Pak dicium Pak istrinya. Nah, ayo. Pemaksaan. Direjang. Oke. Jadi memang ya sahabat ini merekatkan hubungan. Suami, istri, anak-anak. Oke, sekarang kita istri-istri memberkati suami kita. Coba. Istri tetap duduk karena dia sudah sepanjang hari menyiapkan Roti. Jadi sudah bekerja di rumah, ya kan? Nah, boleh memberkati suaminya dengan duduk saja, sikap duduk. Boleh dengan silakan. Iya. Jadi istri di kekristenan nggak ada tuh istri memberkati suami. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi di Mesianik ini ada. Kita berkati suami kita ya dengan firman Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 1 ya Bu ya. Ya. Oke, Mazmur 1 di halaman 6. Halaman 6. 6 nih, nggak ke ini. Ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Adonai, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam jemaat orang benar.
Sebab Adonai mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Sahabat-sahabat berikutnya boleh dibaca yang 112, boleh salah satu aja. Boleh pilih. Boleh pilih. Anak-anak nggak ada. Anak-anak nggak boleh buat kita. Saya akan mewakili satu anak-anak. Pada anak-anak kita yang tidak ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, kita panggil namanya, kita sebutkan namanya, dan kita memberkati ayah, memberkati anak-anaknya. Bapak, kami mengucap syukur pada hari Syabat ini ya Tuhan, untuk memberikan anak-anak kami di tengah rumah tangga kami. Anak laki-laki maupun perempuan adalah harta pusaka yang telah ternilai harganya. Kami mengucap syukur buat mereka yang Tuhan titipkan di tengah kami, untuk kami asuh, kami didik, kami bawa untuk hidup di jalan-jalan orang sadik, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, hidup di dalam segala kebenaran Torah-Mu, dan menjadi saksi yang hidup bagi pekerjaan Tuhan. Kami memberkati anak-anak kami pada hari Sabat ini Tuhan, dengan kesehatan. Tuhan jauhkan segala sakit penyakit, virus kuman yang ada di muka bumi ini. Tuhan luputkan anak-anak kami dari pandemi yang ada di lingkungan mereka, sehingga biarkan mereka hidup di dalam tubuh yang sehat, dan mereka boleh dengan leluasa beraktivitas mencapai segala cita-citanya, dan Tuhan memberkati. Tuhan juga melindungi anak-anak kami dari pergaulan yang buruk yang akan merusakkan kehidupan mereka. Tuhan jauhkan anak-anak kami, pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, yang bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan Mesiasnya dengan benar. Jauhkan orang-orang jahat, orang yang berniat jahat, dan roh-roh jahat yang akan mengganggu kehidupan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami merdeka di dalam Hamasiah Yesua. Dan sekarang Tuhan juga memberi hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan, logika, matematika, kecerdasan musik, kecerdasan ruang dan gerak, kecerdasan dalam berkomunikasi, dan kecerdasan dalam emosi, sehingga anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang unggul di atas rata-rata, dan menjadi saksi, menjadi panutan, menjadi teladan bagi generasi mereka, bagi kemuliaan Bapa di surga. Sekarang anak laki-laki kita sebutkan anak-anak kita, dan kita berkati. Yasimcha Elohim ke Efraim Peki Manasye. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Kau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, dan kau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu. Sebab buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini, tetapi buah-buahmu berasal dari Bapa di surga, dan tiada seorang pun yang dapat merampas buah-buah itu dari hidupmu. Sekarang anak wanita, terima kasih Tuhan. Yesimah Elohim ke Sarah, Ribka, Rahel, Lea. Kiranya Elohim akan menjadikan kau seperti Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea. Kau akan menjadi wanita bijak seperti yang tertulis di dalam Amsal 31. Kau akan menjadi berkat di tengah keluarga, bagi Kehilat dan bagi bangsa ini, juga bagi suami dan anak-anak kelak. Dan kiranya kehidupanmu boleh menjadi penolong di tengah keluargamu. Sekarang untuk keduanya, Tuhan. Ya Farekeka Adonai Feis Mereka. Ya Adonai Panaf Elekha Fitunekha. Isa Adonai Panaf Elekha Yashem Lekha Shalom. Kiranya Roh Kodes akan menuntun langkah-langkah hidupmu di dalam Yesus Masiah. Amin. Ya. Kita akan nyanyikan Mazmur 23, Adonai Roi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di ladang yang berumput hijau. Dia memberi
Ya, kita akan sharing firman ya sedikit. Memang tadi kan sudah ada clue tentang perjamuan kudus ya. Jadi perjamuan kudus yang ada di lingkungan gereja itu tidak berdasarkan kitab suci. Jadi bukan dari Alkitab, tapi dari tradisi bapak-bapak gereja, terutama dari Roma Katolik yang disebut Eucharis atau jadi Ekaristi. Nah, Ekaristi itu Holy Communion atau ya perjamuan kudus, perjamuan suci. Nah, itu sebenarnya spirit untuk melawan. Jadi semua yang berbau-bau Yahudi serta-merta dilawan. Jadi Sabat diganti dengan Minggu, dilawan. Terus Pesak, Paskah diganti jadi Paskah itu kematian Bapak Ibu Saudara. Paskah itu dari kata Pesak, Pesak itu Passover, jadi Paskah. Nah itu secara morfologi ya, atau disebut dengan ya ilmu bunyi lah, gitu, ilmu bahasa itu dari kata itu. Tapi maknanya sudah dirubah. Jadi itu ada spirit yang disebut dengan spirit of revelation, spirit perlawan pemberontakan. Jadi memberontak yang maha tinggi dengan membuat yang disebut dengan replacement teologi pengganti. Jadi semua yang berbau Yahudi dibuang. Contohnya statementnya Ignatius dia bilang, mengapakah kita harus sama dengan orang Yahudi pembunuh Tuhan kita? Jadi semua ibadah Yahudi, Sabat, Paskah, itu semuanya itu punya Yahudi. Yang Yahudi dikasih stempel, ya kan? Dia pembunuh Tuhan kita. Itu ditanamkan oleh bapak-bapak gereja itu yang memang mereka itu orang-orang Yunani ya, non Jewish. Jadi semua di replace. Nah, konyolnya Paskah itu yang adalah Passover itu ya, kita ingat waktu di Mesir itu darah itu ya. Nah, ketika malaikat melewati, ada lihat tanda darah di rumah, di ambang pintu itu, dia akan melewati Passover. Jadi dia akan melewati, tidak membunuh. Nah, tapi kalaupun rumah orang Yahudi tapi tidak ada tanda darahnya, anak sulung mati. Jadi itulah yang ditetapkan Tuhan, suruh melaburkan di jenang pintunya darah domba Pesak. Nah, itu jadi Paskah itu kematian, tetapi di kekristenan dibalik. Paskah itu kebangkitan. Dari mana? Diambil rupanya dari satu dongeng tradisi legenda di Babilonia. Ya, telur raksasa jatuh di tepi sungai Efrat. Kemudian pada musim semi yang pertama, vernal equinox pertama ya, itu sekitar bulan April, minggu pertama bulan April, itu netas telur itu. Yang keluar bukan unggas Bapak Ibu, tapi keluar peri putri, namanya Istar, Austre, Asitoret, Astarte, atau Easter, Asyera. Ya, itu banyak nama-nama itu, Dewi Kesuburan. Maka dilambangkan dengan telur tadi. Terus ada lagi tambahkan legenda, kelinci pakai Easter bunny, ya kan? Kelinci, jadi kelinci itu yang subur gitu, anaknya bisa banyak, Bapak Ibu Saudara, dan roti bundar. Jadi untuk memalingkan iman kita kepada Elohim Israel, dia yang memberikan firman-Nya, dia yang perjanjiannya. Nah, jadi saya katakan waktu kemarin bahwa Tuhan itu bergerak di dalam perjanjiannya. Dia selalu mengingat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Tuhan mendengar waktu di Keluaran 6 ayat 6 itu ya. Nah, dengan kata aku akan pada peristiwa Pesak, aku akan menebus, aku akan membawa, akhirnya aku akan membebaskan kamu, aku akan membawa kamu. Nah, itu kan itu digambarkan dengan 4 cawan Bapak Ibu Saudara. Nanti di Seder Pesak, jangan Pesak 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita akan melakukan jamuan Seder Pesak Bapak Ibu. Mesti ikut datang ya, supaya kita
mungkin sudah pernah ikut di Hoya ya, tapi kita yang ikut dengan ada sidulnya, jadi mengikuti yang dilakukan oleh Yesua pun seperti itu. Ya. Nah, jadi khususnya tentang Eucharis tadi ya, Holy Communion ya. Nah itu memang dia ambil ayat di Lukas ada, di Kisah Rasul ada, di 1 Korintus ada, bahwa inilah tubuhku gitu ya, yang dipecahkan untuk kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Kata setiap kali itu diterjemahkan sesering, ya di ELT pakai sesering. Saya waktu itu ikut terjemahan ELT tapi yang edisi pertama itu masih biasa begitu, tapi edisi yang berikutnya diganti jadi sesering karena ada pesan sponsor. Jadi pesan sponsor itu Pimpronya itu dapat sponsor untuk bikin kitab suci yang sudah tidak pakai A gitu ya. Pertama dulu KSUPT, Kisah Suci Umat Perjanjian Tuhan. Nah itu yang dibuat ternyata oleh Pak Yahya Iskandar, itu yang dari GBT, Gereja Bethel Tabernakel. Nah saya bergabung dengan beliau. Nah, beliau itu persis itu platnya itu adalah LAI punya TB74. Cuman ketika ketemu kata A dia ganti dengan Tuhan. Nah, cuman itu aja. Tapi kemudian ILT internasional Indonesia Literal Translation. Nah itu memang diambil dari Interlinear Green, J Green itu. Nah itu Ibrani Indonesia, Ibrani Inggris kan, terus Yunani Inggris. Baru kita terjemahkan dari situ. Makanya disebut literal. Karena LAI mengancam tidak boleh satu ayat pun yang sama. Kalau ada ayat yang sama akan dituntut gitu. Karena dia kan punya hak paten ya, LAI. Padahal firman Tuhan sejak kapan dipatenkan kan gitu. Ya, oke lah. Akhirnya dibuat tidak sama. Makanya ILT itu rasa bahasanya itu kurang enak gitu ya. Kalau kita udah biasa baca LAI udah puluhan tahun, oh ini tapi lebih literal gitu ya. Nah, itulah karena ada pesan sponsor dari si sponsor ini, dia itu saya sebutkan inisialnya Pak HS ini ya. Dia jemaatnya temannya Pak Ciputra. Nah, Pak Ciputra itu kan jemaatnya tim ya, sebab apa lah ya. Nah, itulah yang bilang alasannya gini. Jadi kalau kita mau berdoa untuk penyembuhan itu kan berkenaan dengan fisik. Jadi medianya tuh ada media fisik gitu. Jadi dengan roti dan anggur itu kan. Nah, kita tidak menafikan bahwa roti dan anggur ini juga merefer kepada Mesias, kurban Mesias itu. Tapi bukan the whole itu hanya itu, bukan. Yesus memang menggenapi itu. Jadi semua digenapi. Sahabat Yesus menggenapi sahabat, maka disebut Adon sahabat. Yesus menggenapi sebagai anak domba Paskah yang ditulis 1 Korintus 5 ayat 7 ya kan. Nah, terus semuanya itu digenapi oleh Yesus, digenapi dalam arti apa? Apa yang dinubuatkan sejak Kejadian itu sampai Wahyu itu digenapi 100% oleh Yesus. Ya kan? Jadi Sabat tuh Yesus perhatian kita, Paskah itu Yesus yang mati, anak domba Paskah yang disembelih ya kan? Disembelih mati ya kan? Yaitu Kristus kan. Jadi begitu. Nah, ini memang ada satu absorpsi atau menyerap budaya dari tradisi non biblical. Saya nggak katakan itu pagan, tapi non biblical yang ada kalau kamu minum darah dan makan daging itu, kamu tidak masuk neraka dan kamu akan sakti gitu. Ya. Jadi ada unsur magisteriumnya gitu. Jadi ada yang berpikir, oh ini daging, benar-benar daging gitu. Roti jadi daging, anggur jadi darah gitu kan. Ada yang hoax suka ada gitu kan, terjadi. Oh saya ambil perjamuan dulu, saya kantongin, tahu-tahu jadi daging gitu, darah gitu. Nah itu. Nah artinya perjamuan kudus itu satu bentuk dari penyangkalan
akan firman Tuhan. Tapi dia ambil dari ayat gitu. Padahal ketika Yesus bilang inilah tubuhku, dia ambil matza, Bapak Ibu Saudara sekalian. Matza itu seperti krekes ya, krekes atau kue kering apa namanya kayak biskuit. Dia itu berstripe, berbilur-bilur dan berlubang. Maka ketika dilihat begini kelihatan ada api, jadi ada lubang-lubang. Nah, ketika Yesus mengambil inilah tubuhku, dia mengangkat matza, Bapak Ibu sekalian. Matza roti tidak lagi itu, yang dikatakan inilah roti sengsara gitu ya kan, atau roti penindasan gitu. Tapi itu disangkal bahwa kita enggak lagi ada dalam tindasan dan apa yang di Mesir gitu kan, kita bukan orang Yahudi. Nah, jadi memisahkan itu. Nah, jadi yang ada itu sebenarnya satu bentuk perlawanan. Jadi semua dilawan. Sekarang kematian Yesus diganti jadi Jumat Agung. Loh, dari mana itu? Ternyata itu tradisi legenda dari Persia. Ya, Dewi Freya, Dewi Dagon atau ikan itu, dia mati pada hari Jumat. Maka orang agama Mitras atau orang Romawi kuno itu dia tidak makan. Tapi yang mau main. Ya, saya tuh Mino enggak ini. Mino apa sih? Mino. Semua lagunya Mino kecuali Mazmur 23 kan ya. Oh iya, betul. Lancar. Kamu memang masih males. Halaman 9. Akhir acara Erek Sabat kami, Tuhan, kami merasakan Engkau melawat kami, Engkau memberikan pengertian, memberikan kerinduan di dalam hati kami, Tuhan, untuk kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Dan biarlah kami, Tuhan, dengan segenap hati terus kami mau mencari dan mencari, sehingga Tuhan kami mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pilihan-Mu
Walaupun kami kawanan kecil ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan waktunya akan tiba, seluruh muka bumi ini akan dipenuhi dengan pengenalan akan Engkau, akan Mesias kami, akan Torah-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan melalui kami Engkau menyalakan lilin-lilin yang kecil ini ya Tuhan, untuk menerangi kegelapan dunia ini sampai seluruh bumi boleh melihat wajah Mesias yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk rumah ini, keluarga Pak Yudhison dan Ibu Rika dan seluruh keluarga yang ada di sini ya Tuhan, seluruh penghuni. Kiranya berkat-Mu Tuhan ada, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, berkat dan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan pada keluarga ini ya Bapak, sehingga melalui keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan, yang menjadi ketua RT juga di sini Tuhan, ada privilege, ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk seberapa kami yang sudah berhimpun pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, api Syabat itu terus hidup menyala dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, suami, istri, orang tua, mertua, anak-anak, dan semuanya Tuhan ada di dalam ikatan kasih-Mu, karena Syabat yang mengikat kami, menyatukan kami. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada kesempatan yang lain dengan hati yang penuh kerinduan untuk kami terus maju, melangkah, mengibarkan panji Hamasyah di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami akan berusaha satu dengan yang lain, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami di perjalanan, jauhkan dari segala yang jahat, orang jahat, mara bahaya, kecelakaan sampai kepada maut. Kami tolak dalam nama Yesus Hamasyah, dan kiranya Tuhan semangat Sabat itu ada dalam hidup kami, untuk kami besok beribadah kembali ya Bapak, di dalam Mikra Kodes pertemuan kudus yang Tuhan perintahkan bagi kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih Bapak, segala pejabat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasyah Adon Hasyabat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Syabat Shalom. Syabat Shalom. Oke. Ini tinggal aja kita nggak apa-apa. Pilihnya. Ada yang mau bawa? Pasti Pak Edi bawa